Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aura Syahsabila Fadri dengan NIM 23011250155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian atau proyek saya yang mengangkat judul yaitu pengaruh sektor industri pengolahan serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB di Indonesia per tahun 2024. Langsung saja kita masuk di latar belakang. Pada proyek kali ini atau penelitian kali ini, saya menggunakan analisis regresi di mana ini merupakan modal yang paling sering digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ada beberapa jenis dari analisis regresi ini. Salah satunya adalah analisis regresi berganda. Tujuannya tetap sama, namun melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Mengapa saya mengambil model ini? Karena data yang saya uji merupakan data rasio dengan uh, ingin mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menjelaskan variabel Y saya. Adapun untuk variabel Y saya adalah PDRB atau produk domestik regional bruto. Mengapa saya angkat kasus ini? Karena uh, PDRB ini merupakan hal yang sangat penting dalam bidang ekonomi, yang dimana ini merupakan indikator utama dalam mengukur kondisi ekonomi suatu daerah beserta pertumbuhan ekonominya. Nah, perlu diketahui, PDRB ini merupakan jumlah secara keseluruhan dari berbagai sektor ekonomi dalam suatu daerah pada periode tertentu. Adapun mengapa ini urgensi, karena berdasarkan data BPS, mencatat bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sebesar 5,3%. Namun, ini lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu, yaitu sebesar 5,02%. Oleh karena itu, perlu evaluasi untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi secara signifikan PDRB ini. Kembali lagi, karena ini untuk mengetahui faktornya dan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu PDRB, di sini saya menggunakan analisis regresi berganda. Nah, untuk variabel bebasnya sini saya menggunakan yang pertama adalah variabel industri pengolahan, yang kedua adalah variabel administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Mengapa saya mengambil kedua variabel ini? Karena kedua variabel ini merupakan sektor yang berkontribusi terhadap PDRB. Adapun beberapa jurnal saya peroleh sebelumnya yang mengatakan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap PDRB. Contohnya seperti menurut Victor pada tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Pengaruh Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Kota Jayapura. Di sini mengatakan bahwa industri pengolahan itu berkontribusi atau berpengaruh terhadap PDRB. Adapun menurut Anskaria pada tahun 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Lapangan Usaha Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nias tahun 2012 sampai 2016. Di sini diperoleh kesimpulan bahwa variabel administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib ini memiliki pengaruh terhadap PDRB karena memiliki nilai korelasi yang sangat kuat sebesar 0,997. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PDRB ini di Indonesia pada tahun 2024. Lalu yang kedua adalah seberapa handal model terbentuk dalam regresi nilai berganda ini terhadap berdasarkan data yang diolah per tahun 2024. Langsung saja kita masuk di manfaat penelitian. Nah, untuk yang pertama, bagi masyarakat, ini dapat menjadi sumber informasi atau referensi mengenai pengaruh dari industri pengolahan itu dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib terhadap PDRB. Lalu yang kedua adalah bagi pemerintah. Ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu bagi peneliti. Ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjutnya mengenai PDRB ini. Lalu yang keempat adalah bagi akademis atau pelajar. Bagi mereka mungkin ini dapat bermanfaat sebagai informasi dalam menambah wawasan mengenai peran variabel sektor industri pengolahan ini dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan PDRB. Langsung saja kita masuk di sumber data. Di sini saya menggunakan data sekunder yang berasal dari website
BPS atau Badan Pusat Statistik. Di sini saya menggunakan data PDRB triwulan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di provinsi seluruh Indonesia, yang di mana sampelnya itu diambil dari masing-masing provinsi yang tersebar di wilayah Indonesia sebanyak 38 provinsi. Untuk datanya teman-teman dapat lihat seperti di atas yang telah saya tampilkan. Lanjut di sini kita mulai dari definisi operasional variabelnya ya untuk variabel Y, yaitu PDRB. Di sini PDRB adalah jumlah nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi atau produksi dari suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi tentunya yang dihasilkan dalam hitungan atau dalam luaran miliar rupiah per tahun 2024. Adapun untuk definisi operasional variabel industri pengolahannya yang sebagai variabel X1 saya, adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transformasi bahan mentah menjadi bahan atau produk baru yang telah melalui proses mekanis, kimia, atau manual yang diukur tentunya melalui hitungan miliar rupiah per periode tahun 2024. Adapun untuk administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang saya jadikan sebagai variabel X2, di mana ini merupakan adalah sektor yang mencakup kegiatan pemerintahan yang dapat meliputi perundang-undangan, administrasi publik, pertahanan, perpajakan, dan jaminan sosial wajib. Tentunya ini juga dikeluarkan dalam hitungan miliar rupiah per tahun 2024. Langsung kita masuk di proses analisis data. Yang saya gunakan prosesnya itu setelah digambarkan di flowchart saya tampilkan di atas, di mana kita mulai dengan menginput data. Di sini saya menginput data dengan menentukan variabel X dan variabel bebas dan variabel terikatnya. Setelah menginput data, kita mulai dengan uji asumsi klasik. Tentunya di regresi linear berganda itu memiliki 4 asumsi klasik. Yang pertama normalitas, kedua multikolinearitas, ketiga heteroskedastisitas, dan keempat yaitu autokorelasi. Di mana jika terdapat asumsi yang tidak terpenuhi, maka kita mungkin bisa menggunakan model regresi lain sebagai alternatif atau mentransformasi datanya. Lalu jika terpenuhi semua asumsinya, kita langsung saja ke proses berikutnya itu pemodelan. Model regresi linear bergandanya. Setelah memodelkan, kita masuk di uji signifikansi parameter untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika tidak signifikan, kita kembali lagi ke input data atau mencari data lainnya karena data yang diolah sebelumnya tidak terpenuhi, tidak berpengaruh. Nah, jika berpengaruh atau uji signifikansi parameternya itu semua signifikansi atau berpengaruh, maka kita bisa menyimpulkan mengenai data yang diolah seperti berikut yang akan saya lakukan setelah ini. Di sini saya masuk di hasil, di mana yang pertama adalah analisis deskriptif. Untuk analisis deskriptif ini saya menggunakan data dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 38. Yang pertama adalah variabel PDRB atau variabel Y saya, di mana menurut output RStudio, di sini saya mendapatkan nilai paling minimal atau paling sedikitnya adalah sebanyak 13.798,74 miliar yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Lalu yang paling banyak nilainya itu berada pada Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.151.041 miliar rupiah. Adapun untuk industri pengolahan, itu nilai yang paling sedikitnya berada pada Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan, dengan nilai sebesar 117,59 miliar rupiah. Dengan nilai yang paling besar berada pada Provinsi Jawa Barat, dengan nilai sebesar 741.041,5 miliar rupiah. Lanjut untuk variabel administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Di sini yang nilainya paling sedikit berada di Provinsi Papua Selatan, yaitu sebesar 2.218,53 miliar rupiah, dengan nilai yang paling besar berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 66.748,89 miliar rupiah. Langsung saja kita masuk di uji asumsi klasiknya. Di sini semua uji-ujinya saya menggunakan software RStudio. Yang pertama adalah uji normalitas. Di sini saya menggunakan uji Safirovic dan mendapatkan hasil output
nilai p-value sebesar 0,7, di mana ini lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti terdapat normalitas. Asumsi pertama telah terpenuhi. Lalu yang kedua, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil output yang diperoleh nilai V sebesar 1,792035, di mana ini lebih kecil dibandingkan dengan 10. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima, yang berarti tidak terdapat multikolinearitas pada model. Asumsi kedua terpenuhi. Lalu yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan uji Bruce-Pagan dengan menghasilkan nilai output p-value sebesar 0,4428, di mana ini lebih besar dibandingkan nilai alfa, yaitu 0,05, yang di mana dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Asumsi ketiga terpenuhi. Lalu yang keempat adalah uji autokorelasi. Di sini saya menggunakan uji Durbin-Watson yang menghasilkan output p-value sebesar 0,1212. Di sini kita memperoleh nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05, yang berarti menolak H0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model. Asumsi keempat terpenuhi. Semua asumsi klasiknya telah terpenuhi. Maka selanjutnya kita masuk di sini saya memodelkannya menggunakan RStudio dan menghasilkan output koefisien B0-nya sebesar minus 73.320, koefisien X1-nya sebesar 1,542, koefisien X2-nya sebesar 27,03. Untuk penulisannya teman-teman dapat lihat seperti di atas. Dan untuk interpretasinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Setiap kenaikan satu satuan variabel X1 sedangkan variabel X2 bernilai sama dengan 0, maka variabel Y akan bertambah sebanyak 1,542. Sedangkan jika setiap kenaikan satu satuan variabel X2 dan variabel X1 bernilai sama dengan 0, maka variabel Y akan bertambah sebanyak 27,03. Dan jika variabel X1 dan X2 bernilai sama dengan 0, maka variabel Y akan bernilai sama dengan minus 73.320. Selanjutnya kita masuk di uji signifikansi parameternya menggunakan uji parsial dengan uji simultan. Uji parsialnya menggunakan uji T untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Kita memperoleh t-value untuk X1 sebesar 16,742 dengan X2 sebesar 22,106, di mana nilainya lebih besar daripada T-tabel yaitu 2,03. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel X1 dan variabel X2 kita, yang saya analisis maksud saya, masing-masing berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu PDRB. Adapun untuk uji simultan atau uji F-nya digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas berpengaruh secara bersamaan atau tidak terhadap variabel Y. Di sini saya memperoleh nilai output F hitungnya sebesar 1130 dengan F tabel sebesar 3,26 maksud saya 3,267424. Tentunya teman-teman dapat lihat bahwa nilai F hitungnya itu lebih besar dibandingkan F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya bahwa variabel bebas kita yaitu X1 dan X2 berpengaruh secara bersama-samaan terhadap variabel Y atau variabel terikat. Selanjutnya kita masuk di koefisien determinasi untuk mengetahui kehandalan model. Sini kita memperoleh nilai A² sebanyak 0,98, berarti bahwa sebanyak 98% model atau variabel bebas yang berada pada model berhasil menjelaskan variabel PDRB atau variabel terikat. Adapun untuk 2% lainnya itu dijelaskan oleh model yang ada di luar, maksud saya 2%-nya itu dijelaskan oleh variabel yang ada di luar model. Berdasarkan hasil uji signifikansi, disimpulkan bahwa variabel industri pengolahan serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dapat menjadi faktor yang mempengaruhi secara signifikan variabel PDRB di Indonesia per tahun 2024. Dengan model yang telah saya tulis di atas, dan uji asumsi klasik yang telah terpenuhi semua dengan tingkat kehandalan modal yang termasuk tinggi yaitu 98%. Dan untuk saran yang pertama, mungkin dapat mengoptimalkan pengembangan di sektor industri pengolahan serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, begitupun dengan mengembangkan program pemberdayaannya. Lalu untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menggunakan variabel lain atau model lain dalam meneliti kasus PDRB ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.